Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tuntas secara ilmiah ya tentang ilmu peramal ya. Nah, ini agak lumayan dalam kita akan bahas, dan mudah-mudahan Anda paham karena ilmu ini sangat membutuhkan pemikiran yang lumayan Anda cerna. Anda bisa ulangi video ini dan konsultasikan kepada guru Anda, dan tonton sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya ilmu meramal ataukah seorang peramal, apakah itu ada? Banyak orang yang meramal ya, baik di kampung-kampung ataukah baik di desa-desa, versinya di kota ya, ada juga di pusat kota. Ada jasa untuk meramal seperti itu. Apakah pernah kejadian dari banyaknya orang datang ke jasa peramal tersebut? Banyak yang terjadi ya. Nah, bagaimana taunya? Kebanyakan awam memandang itu adalah gaib ya. Sebenarnya dua-duanya bisa disebut gaib, bisa disebut ilmiah. Tapi kesempatan kali ini saya akan rincikan secara ilmu pengetahuan, dan karena teori atau ilmu itu tidak bisa diraba ya. Karena kan hal fisik itu kebanyakan yang disebut logis ya. Dan hal seperti alam bawah sadar, seperti perasaan Anda ya, itu hal-hal yang tidak bisa disentuh tangan, sehingga dalam penjelasan kadang kitab-kitab itu yang disebut dengan metafisika. Nah, kita mengacu kepada 12 hukum alam semesta yang sering saya jelaskan ya, bahwa manusia ini memiliki vibrasi ataukah getaran ya, yang bisa tentunya memancing alam semesta ini untuk apa yang dihajarkan menjadi kenyataan. Nah, itu adalah rumus doa ya. Doa itu secara ilmiah ya, Anda meyakini akan sesuatu kemuliaan ataukah doa, Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda dalam jangka waktu panjang, sehingga menciptakan belief system, sehingga menggerakkan badan Anda. Dan itu secara ilmiah membuat Anda mengejar apa yang Anda impikan, dan alam semesta menggerakkan alam ini untuk tujuan Anda itu tercapai. Itu salah satunya hukum vibrasi ataukah law of attraction. Nah, ini berkaitan dengan pola-pola alam semesta ya. Anda harus dengarkan baik-baik, Anda harus paham pola-pola alam semesta. Misalnya tentang keduniawian ataukah rezeki ya. Misalnya saya akan meramal Anda tentang rezeki Anda. Tentunya Anda harus mempelajari pola-pola, tipe-tipe keduniawian yang orang alami di dunia ini. Baik yang saya bilang ada standar orang miskin ya,
ada orang sedang, ada yang kaya. Kaya itu pun bermacam-macam, ada versi kampung, ada versi kota, ada versi provinsi, dan versi dunia. Kalau Anda pelajari, Anda ambil 1000 karakter orang terkaya di dunia, ataukah bahkan versi di kampung. Sebenarnya mereka memiliki watak dan karakter yang mirip-mirip dan hampir sama. Saya bilang tidak 100% sama ya. Baik dia kaya di kampung ataukah kaya versi terkaya di dunia, mereka memiliki sifat dan karakter yang hampir sama. Mereka itu adalah pejuang tangguh ya, yang fokus kepada impian apa yang dilakukan tanpa mengeluh ya, sangat menghargai proses. Mereka menyadari bahwa kegagalan itu adalah sepaket dengan kesuksesan. Jadi gagal dan sukses itu adalah satu benda yang ibaratnya ini lingkaran ya. Sebelah kiri gagal, sebelah kanan sukses. Itu orang yang sukses memahami itu. Jadi untuk melewati kegagalan itu membutuhkan proses yang panjang untuk bertarung dan berjuang tanpa sering mengeluh, sehingga menciptakan apa-apa hasil secara keduniawian yang mereka dapatkan. Nah itu satu karakter dan berlevel-level. Misalnya level A kayak kampung, level B kayak kota, level C kayak provinsi, dan seterusnya kalau Anda pelajari. Nah ketika Anda mengetahui pola-pola orang kaya secara keduniawian, dari sifatnya Anda belajar asal muasal kenapa dia bisa kaya, Anda belajar prosesnya, Anda pelajari karakter-karakter orang tersebut dari 0 sampai titik super kaya, maka Anda akan tahu tipe-tipe orang yang akan menjadi kaya. Syaratnya Anda harus kenal ya, minimal Anda bisa bercakap panjang selama berjam-jam, ataukah Anda kenal sampai 3 hari. Jadi minimal Anda kenal ya. Nah, sehingga misalnya Anda tahu watak orang ini suka mengeluh, suka ego ya, sedikit kerja banyak maunya ya. Dia tidak menghargai proses, maunya instan, ataukah dia orang yang suka meremehkan sesuatu, maka itu bukan bagian orang yang kaya ya. Dan itu pun menyangkut kepada DNA ya. Nah kita ibaratkan manusia ini DNA-nya seperti misalnya hewan ya, kita kasih contoh. Misalnya tipe orang yang sukses dari terkaya di dunia sampai kampung itu ibaratnya kita sebut kadal ya. Nah tipe orang yang sedang kita sebut misalnya ayam. Tipe orang yang miskin kita sebut katak. Nah ketika Anda lihat orang ya berkarakter misalnya kadal, dia ambisi, terus semangat, seperti sifat-sifat orang sukses tadi. Ketika Anda kenal dengan seseorang baru ya, baik itu Anda kenal sudah 3 hari, Anda melihat karakter kadal di orang itu, maka dipastikan ke depan dia akan menjadi orang sukses ya. Karena dia adalah kadal ya. Dan dunia ini harus seimbang, harus ada kaya, miskin, dan sedang, supaya ada namanya kaya ya. Dan orang-orang yang bersifat kadal ini ataukah orang yang sukses itu minoritas yang sering orang dibilang, karena untuk menggapainya itu butuh perjuangan keras. Anda harus melewati gagal yang merupakan satu paket dari kesuksesan itu, dengan penuh perjuangan baru Anda menuju titik sukses ya, tidak instan. Nah yang selanjutnya, misalnya Anda sudah pelajari orang-orang susah, orang-orang secara duniawi kurang ya, ataukah miskin. Anda pelajari, minimal Anda riset, Anda analisa 100 orang, baik yang Anda kenal ataukah Anda cari tahu. Nah Anda pelajari sifat-sifatnya, bagaimana karakternya, apakah dia suka mengeluh, apakah dia maunya instan, apakah dia tidak bisa mengelola keuangannya, apakah dia tipe yang cepat menyerah dan pemalas dan sebagainya. Ketika Anda analisa dan Anda mendapatkan ciri-ciri kodok yang saya bilang tadi ya, ini pengibaratan saja. Ada 100 sifat kodok di sana, Anda sudah pelajari.
Nah, Anda analisa dengan data fakta ilmiah dengan pola-pola tersebut, sehingga ketika Anda bertemu misalnya orang yang ke-101 Anda baru kenal, 3 hari Anda berbincang, Anda tahu wataknya, karakternya, maka ciri-ciri akan menjadi kodok, ataukah ekonominya begitu-gitu saja dan menjadi miskin. Memang harus ada ya, supaya seimbang dunia ini. Nah, kalau seseorang misalnya dari karakter kadal dan kodok, apakah kodok bisa menjadi kadal? Bisa, tapi dia akan menyiksa dirinya. Nah, makanya takaran kebahagiaan manusia itu berbeda-beda di sisi Tuhan. Dan misalnya Anda menjadi seorang peramal ya, misalnya di kampung, Anda sudah mengidentifikasi 100 sifat orang yang polanya miskin. Ketika datang kepada Anda, contoh ya, Pak, saya bagaimana masa depannya tahun depan ataukah 2 tahun ke depan? Anda ternyata sudah mengetahui 100 sifat kodok ini, maka Anda akan memberitahu dia dengan halus dan dipastikan itu akan terjadi. Ini sudah saya lakukan. Mudah-mudahan Anda paham. Saya mempelajari 100 sifat kadal dan 100 sifat kodok. Dan meskipun 2, 3, 4, 5 tahun itu tetap sama, kodok menjadi kodok. Ya. Tapi takaran kebahagiaan berbeda diberikan oleh Tuhan. Itu adalah keadilan Tuhan yang saya maksud ya. Nah, dari 100% apakah bisa si kodok menjadi kadal? Bisa. Itu hitungannya mungkin sekitar 5%. Karena dia akan fake ya, ataukah menjadi orang yang palsu, yang biasanya dia tidak suka berkarya, memaksakan diri untuk berkarya. Misalnya dia banyakkan tidur, tiba-tiba sedikit tidur. Misalnya dia melihat temannya hobi dan berbisnis fashion atau ke baju, sedangkan dia hobinya kendaraan. Dia memaksa untuk berbisnis ke baju yang tidak dia passionkan. Maka itu akan fake dan jarang yang mampu dari kodok ke kadal. Ya, ada tapi sangat jarang. Poinnya adalah Anda mengetahui pola dan 100 sifat minimal dari karakter kadal, dari karakter ayam, dan dari karakter kodok. Terserah apapun dia ya. Baik dia itu ustadz misalnya, Anda lihat ada ternyata 100 sifat kodok ataukah 100 sifat kadal, maka ujungnya akan ketahuan. Ataukah dia berbagai profesi, tukang kembang, tukang akik dan sebagainya, maka polanya akan sama. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menuju ke hukum vibrasi, hukum alam semesta ya, bahwa apa yang Anda kirim ke frekuensi semesta itu negatif, maka kembali negatif. Apa yang Anda tanam positif, maka akan menjadi positif. Kalau dalam Buddha, Hindu disebut karma, kalau dalam Muslim disebut takdir baik, takdir buruk. Kalau Anda ingin melihat mereka menuju kesuksesan hakiki, maka semakin kemuliaan mereka banyak tanam, maka kemuliaan tersebut akan mengembangkan bisnisnya dan membuat dia semakin kaya. Makanya orang-orang super kaya di dunia itu malah melakukan yang disebutkan dalam Al-Quran, seperti Bill Gates ataukah Warren Buffett ya, melakukan sedekah super ya. Nah, mereka yang melakukan hal-hal super itu sehingga mereka semakin kaya. Nah, karena Tuhan akan menitipkan rezeki kepada orang yang bagaimana menyelamatkan bumi, menyelamatkan alam, menyelamatkan manusia. Tuhan percaya menitipkan rezeki itu karena Tuhan pemilik rezeki. Nggak pandang dia itu Yahudi, mau Muslim, mau Buddha. Barang siapa yang akan menyumbangkan dan membantu alam, baik itu secara pemeliharaan alam, menanam pohon-pohon, ataukah membantu orang yang cacat, maka mereka yang akan dititipkan Tuhan. Ibaratnya misalnya Anda meminjam motor ke teman Anda selama seminggu ya. Nah, Anda pakai, Anda tidak isi bensinnya, Anda asal ya pakai motor tersebut sehingga knalpotnya rusak, spionnya patah, dan Anda kembalikan setelah seminggu tersebut. Apakah mungkin teman Anda mau kasih lagi? Tidak mungkin ya. Seperti itu ibaratnya titipan rezeki. Nah, kalau Anda pinjam punya teman Anda, Anda rawat, Anda ganti bensinnya, bahkan Anda gantikan olinya, Anda cuci, dan Anda berterima kasih, bahkan mengasih rezeki lebih ke tempat Anda minjam,
maka suatu saat akan dikasih lagi. Seperti itu Tuhan menitipkan rezeki bagi orang yang layak. Nah, kalau orang yang tipe kodok atau yang susah ini dikasih rezeki, maka akan menghancurkan dunia. Karena Tuhan tahu mana yang layak dan tidak layak. Ya, makanya tipe-tipe kodok itu ada kemiripan. Sehingga kelayakan itulah penentu bagaimana Tuhan memberikan rezeki. Nah, misalnya yang saya bilang tadi ya, sebagai karma tersebut, orang-orang yang melakukan kemungkaran ya, misalnya penjual sabu sampai 1 ton ya, ataukah dia suka membegal, ataukah dia pencuri, maka Anda analisa minimal 100 orang sebagai pencuri tersebut. Kalau Anda tahu titik ujungnya, maka mereka pun yang berprofesi seperti itu, yang baru-baru akan mengalami hal sama. Karena 100 pola pengujian bahwa semua yang melakukan hal mungkar ini ujung hidupnya itu selalu disiksa oleh Tuhan, baik dari fisik, baik dari ekonomi, bahkan sampai di akhirat kelak. Nah, itu adalah satu pola, sehingga sudah dipastikan orang yang melakukan kemungkaran pada titik ujungnya akan disiksa oleh Tuhan. Misalnya hutang, orang yang berhutang yang pura-pura lupa dan tidak mau bayar hutang, pada akhirnya akan disiksa oleh Tuhan. 100 orang Anda bisa analisa, pasti hasilnya seperti itu. Kecuali dia berniat untuk membayar, maka akhir dari orang yang membayar hutang itu pun akan selamat atas apa yang dia lakukan. Di sistem alam semesta itu ada miliaran lorong-lorong otomatis yang bekerja. Tinggal Anda pelajari satu persatu. Contoh pola yang sudah saya jelaskan juga ya, tentang DNA keturunan kita. Misalnya kita bapak dengan punya istri, pasti anaknya itu mirip-mirip dengan kita. Mungkin yang laki-laki mirip dengan perempuan anaknya, ataukah yang perempuan mirip dengan laki-laki. Kalau dia anaknya perempuan semua, misalnya anak yang pertama perempuan mungkin mirip emaknya, atau yang kedua yang perempuan mungkin mirip bapaknya. Dan itu terjadi ketika dunia ini tercipta. Itu hanya berulang-ulang. Bahkan virus pun itu adalah pola yang berulang-ulang. Ataukah alam pun dengan cuacanya itu adalah pola yang berulang-ulang. Dan mengkaji, menganalisa lebih dalam pola yang berulang-ulang sampai ratusan kali, dan Anda tahu bagaimana hasilnya, maka itu adalah rumus ilmiah dari sang peramal ya, seperti itu. Kadang juga secara psikologi ya, secara alam bawah sadar, ketika seorang peramal ini memberikan sebuah hasil ramalan yang ketika itu sebagai pasien itu meyakini dalam jangka waktu panjang dan menciptakan rumus doa, masuk ke hakul yakinnya, menciptakan belief system dan menyebar ke semesta frekuensinya, atau hakul yakin, itu juga bisa terjadi. Tapi sebisa-bisa masuknya ke belief systemnya, ataukah menerobos dia punya critical area kalau bahasa psikologinya di kepalanya, itu tetap akan berlaku dari DNA yang saya bilang tadi, baik itu kodok ataukah itu kadal ya. Mudah-mudahan Anda paham ya, ketika menganalisa pola, ada miliaran pola, tapi tidak semuanya Anda perlu analisa. Yang poin-poin yang berulang-ulang, maka Anda akan mampu melihat masa depan, dan saya sudah praktekkan itu 99% berhasil dengan menganalisa lebih dari 100 sifat dari misalnya kadal, kodok, dan ayam. Mudah-mudahan Anda paham. Kalau Anda tidak paham, ulangi ya sampai Anda paham atau konsultasikan. Dan analisa ilmiah ini bagi orang awam dianggap gaib ya, karena Anda bisa mengetahui masa depan mereka, dan mereka tidak mampu memahami itu ya, karena mungkin IQ atau SDM. Dan sering saya menjelaskan dengan sedetail-detail semudah-mudahnya, tetap saja mereka tidak mengerti. Mudah-mudahan Anda mengerti sebagai penonton saya. Dan ini adalah ilmu bukan untuk menggunakan hal yang negatif, tapi untuk ilmu bagaimana Anda tahu pola Anda, apakah Anda kodok, apakah Anda ayam, atau Anda kadal. Nah, seperti itu ya.
Nah, terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan Anda bisa dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi segmen channel saya yaitu Tauhid Metafisik yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Kaki yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern, dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.